Topik yang menarik yang saya maksud tadi di ujung segmen 2 adalah statement yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada saat dalam tanda kutip memberikan wejangan kepada para kepala daerah yang baru saja dilantik, dan di situ ada Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Mas Fahrul, kalau kita melihat ada satu statement yang disampaikan oleh Bu Kofifa, Gus Ipul ini adalah mentor bagi kepala daerah lainnya. Apa yang Anda soroti? Makna apa yang tersimpan, terkandung dalam kata-kata itu? Iya, secara simbolis sebenarnya bahwa Bu Gubernur dengan Bapak Wali Kota Pasuruan, ya, Bu Gubernur Jawa Timur dengan Wali Kota Pasuruan itu secara simbolis ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa memang dalam konteks menghadapi pandemi ini ya yang dibutuhkan itu kerelaan untuk bekerja sama, berkolaborasi itu. Jadi tidak lagi zamannya, tidak lagi musimnya antar kepala daerah ini eksklusif, ya, atau mementingkan egonya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada keunikan, ya, dari dua sosok ini. Di samping dalam hal menyampaikan pesan simbolis ke masyarakat itu, tracknya ini dari kalau kita lihat ke belakang banyak kesamaan sebenarnya, secara kultural, terus kemudian dalam track record berorganisasi, bahkan juga saya rasa pandangan-pandangan politiknya itu banyak yang beririsan, ya. Sehingga tidak mengherankan ketika kemudian dua tokoh ini bisa dengan mudah ketemu, menemukan titik temu, ya. Menemukan titik temu itu tidak terlalu sulit, ya. Nah, yang menarik itu malah saya melihat Gus Ipul dalam konteks sebagai mantan wakil gubernur. Nah, rasanya sikap seperti Gus Ipul ini yang rasanya sekarang ini perlu direproduksi, ya, perlu diperbanyak atau perlu semakin dihabituskan, ya, semakin diinternalisasi oleh kepala-kepala daerah, bahwa walaupun dulunya wakil gubernur terus kemudian sekarang menjadi wali kota, tidak lantas mengecilkan hati dan juga bersedia untuk istilahnya kalau di kultur ke-NU-an itu tawaduk itu. Kalau di masyarakat Jawa Timur, ya, tawaduk itu istilahnya rendah hati. Nah, saya rasa begitu kalau kaitannya dengan apa yang ditampilkan antara Bu Gubernur dengan Wali Kota Pasuruan itu, Mas Eno. Ada satu statement lagi, Mas Fahrul, mungkin ini masih terkorelasi atau mungkin ada pemaknaan lain yang disampaikan oleh Gus Ipul ini. Ada setelah Bu Gubernur menyatakan statement seperti itu, kemudian setelah acara seremonial selesai, ada statement yang dilontarkan oleh Gus Ipul, saya siap menjadi anak buah Gubernur. Ini menarik juga untuk kita soroti. Artinya itu kan ingin menegaskan bahwa kepala daerah yang levelnya di bawahnya provinsi, ya, kabupaten kota itu ya memang secara legal, secara hierarkis itu ya memang harusnya di bawah koordinasi provinsi, ya. Begitupun provinsi juga di bawah koordinasi pusat. Betul. Tidak bisa kemudian kepala daerah entah wali kota atau bupati ini istilahnya merasa hebat sendiri lalu menangani problemnya sendiri seolah-olah tidak membutuhkan kontribusi dari pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat, ya. Saya rasa itu yang ingin ditegaskan Gus Ipul dengan bahasa-bahasa yang khas Jawa Timur, ya. Saya ingin menjadi muridnya, ya, anak buahnya. Untung nggak bilang saya ingin jadi santrinya gitu, malah repot lagi. Karena latar belakangnya Dan mungkin Bu Gubernur kan ya perempuan, ya. Kalau istilah santri mungkin kurang tepat, anak buah, ya, mungkin, ya seperti itu. Mas Fahrul, kalau kita melihat sekarang lebih makro lagi, bahasa yang seringkali digunakan oleh Bu Kofifa adalah terkait dengan orkestra. Jadi pengelolaan atau manajemen daerah ini seakan-akan seperti bermain orkestra. Kalau di tingkat provinsi berarti dirijennya itu adalah Bu Kofifa. Sedangkan pemain-pemain lainnya adalah ya kepala daerah, bupati, wali kota dan jajarannya. Menurut Anda ketika muncul tadi kepala daerah yang berusia muda, kemudian latar belakang politik yang berbeda, seberapa sulit Bu Kofifa sebagai gubernur ini untuk mendirijen atau mendirect para pemain dalam tanda kutip orkestra itu, Mas Fahrul? Rasanya kalau saya melihat kapasitas Bu Gubernur, ya, walaupun ini bukan
kapasitas saya untuk menilai beliau ya, tapi dalam hal bagaimana sih tantangan yang dihadapi ketika menghadapi beragam karakteristik kepala daerah kabupaten kota itu, rasanya sih yang barangkali perlu digarisbawahi kaitannya dengan kolaborasi dan kompetisi tadi itu, bahwa satu daerah ketika dia berhasil menangani problem tertentu, ini harus bersedia atau berkenan untuk di-share kepada daerah lain. Jadi makna dari inovasi yang tempat saya singgung tadi itu kan, dia berupaya mencari hal baru dalam proses penanganan problem sosial itu, ekonomi dan lain sebagainya itu. Namun ketika kemudian ada daerah lain yang sudah berinovasi, itu dia bersedia atau berkenan atau tidak gengsi untuk mereplikasi. Nah, saya rasa itu yang menjadi tantangan utama. Jadi memang ada keberagaman usia, keberagaman kultur, dan lain sebagainya. Kalau dalam hal-hal itu rasanya Bu Gubernur saya yakin sudah punya pengalaman yang sangat matang ya untuk bisa mengkolaborasikan itu. Tetapi problem yang menurut saya ini krusial, itu ya inovasi dan replikasi inovasi itu. Nah, baik, terima kasih Mas Fahrul Muzaki, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Dialog Titik Tengah untuk kali ini. Saya Reno Reksa pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.